はようございます。お元気ですか？今日ここで写真を撮らないでくださいというテーマを勉強します。では始めます。Baik, kosakata yang pertama di bab ini. Kosakata yang pertama di bab ini adalah, ini gambar orang yang sedang apa ya? Ada yang tahu? Membuang sampah. Bahasa Jepangnya adalah gomi o shitemasu. Gomi o shitemasu. Gomi artinya sampah, sutemas artinya membuang. Baik, selanjutnya ada gambar apa? Memberi makan kucing di sini, memberi makan hewan. Bahasa Jepangnya adalah esa o yarimasu. Esa o yarimasu. Esa yang artinya makanan hewan, yarimasu memberi. Esa o yarimasu. Ada gambar orang merokok. Tabako suimasu. Tabako suimasu. Tabako suimasu. Memancing. Tsuri o shimasu. Tsuri o shimasu. Memotret atau mengambil foto. Shashin o torimasu. Shashin o torimasu. Baik, coba diulang kata-kata yang sudah dipelajari tadi sesuai dengan gambar yang muncul. Gambar yang pertama adalah, dicoba sambil, esa o yarimasu. Kore wa shashin o torimasu. Tsugi wa tabako o suimasu. Hai, kore wa tsuri o shimasu. Saigo, gomi o sutemasu. Dewa tsuzukemasu. Shashin o torimasu. Silakan disebutkan bahasa Jepangnya. Tsugi wa. Hai, selanjutnya. Hai, ini silakan dipakai sebagai bagian latihan ya, dalam kalian menghafalkan kosakata baru di sini. Baik, untuk selanjutnya kosakata tempat. Kosakata tempat yang baru di sini. Ini gambar apa? Sungai ya. Kawa. Kolam ikan. Ike. Baik. Kemudian kalau kalian misalnya pergi, kemarin kan temanya masih berwisata ya. Kalau kalian pergi ke museum atau ke tempat-tempat wisata tertentu, biasanya ada hal-hal yang tidak boleh kalian lakukan. Misalnya contoh deh satu. Kalau kalian ke museum, apa yang tidak boleh kalian lakukan di sana? Ada yang tahu? Biasanya kalau ke museum tidak boleh mengambil gambar atau memotret. Kemudian kalau memotret tidak boleh menggunakan blitz ya. Jadi ada beberapa aturan yang diterapkan di satu tempat. Itu larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika mengunjungi suatu tempat. Nah, yang akan kita pelajari di bab ini adalah bagaimana cara menyatakan larangan-larangan agar dapat menginformasikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di suatu tempat kepada orang Jepang. Jadi kalau misalnya kalian nanti ketemu orang Jepang di tempat wisata atau di satu tempat, kalian bisa menginformasikan bagaimana cara menyampaikan larangan tersebut dengan baik. Baik, kita balik lagi ke kata kerja yang tadi ya.
Ini rangkumannya saja, jadi mempermudah kalian untuk mencatat. Silahkan nanti dicatat di sebelah sini. Yang kata-kata yang berada di dalam kurung adalah kata-kata dalam bentuk kamus. Jadi sudah dibantu di situ. Yang tadi di awal hanya bentuk masnya. Sekarang yang di dalam kurung itu kata kerja bentuk kamusnya. Jadi sambil dibuka-buka lagi catatan di kelas 2, ada perubahan kata kerja. Bagaimana aturan dari perubahan kata kerja mas ke bentuk kamus? Karena nanti di sini kita akan mempelajari perubahan kata kerja dalam bentuk yang baru. Kalau yang sebelumnya dari bentuk mas ke bentuk kamus, yang sekarang dari bentuk mas ke bentuk nai. Jadi harus bisa dipahami dengan baik bagaimana cara perubahannya. Baik, ini kosakata yang tadi. Nah, pola kalimat yang ada di bab ini adalah kata kerja bentuk nai, ditambah de kudasai. Kata kerja bentuk nai ditambah de kudasai. Kata kerja nai de kudasai. Pola kalimat ini dipakai untuk memohon lawan bicara agar tidak melakukan suatu tindakan atau menyatakan larangan dalam bentuk sopan tentunya ya. Contoh yang pertama, tabako suwanai de kudasai. Tabako suwanai de kudasai. Untuk mempermudah bagaimana sih perubahan dari bentuk mas ke bentuk nai? Di sini materi agak sulit, jadi silahkan diperhatikan dengan baik bagaimana cara mengubah dari kata kerja bentuk mas atau bentuk kamus ke bentuk nai. Hai. Di sini ada tabel huruf Jepang. Jadi yang akasatana hamayara waeng, yang kalau dia huruf hiragana kan contoh huruf-hurufnya itu per suku kata ya. Jadi ada huruf A, K, Sa, Tana, satu deretnya itu A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Keko, Sashi, Su, Seso. Di sini sudah saya tuliskan semua. Tujuannya apa? Di sini kalian akan saya beritahukan bagaimana cara gampang mengubah dari kata kerja bentuk mas atau dari kata kerja bentuk kamus ke bentuk nai. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalian tinggal memperhatikan saja. Kita lihat di sini ada 5 deret. Ada deret A di sini ya. Ini namanya deret A. Kemudian ada deret I sampai sini. Ada deret U. Ada deret E dan ada deret O. Di SMA atau di jenjang sekolah menengah atas ini, kita hanya akan mempelajari 3 deret yang ada di sini. Contohnya, yang pertama kita pelajari adalah kata kerja bentuk mas. Bentuk mas itu ada di deret I. Misalnya, kaki mas. Suku kata terakhir sebelum mas itu ada posisinya di deret I. Baik, saya tertinggal tadi menjelaskan. Ini hanya untuk kata kerja golongan 1 dulu ya. Kata kerja golongan 1, di mana kata kerja ini memang memiliki perubahan atau sistem perubahan yang paling rumit. Jadi harus diingat baik-baik ya. Baik. Untuk kata kerja golongan 1, dalam mengubah kata kerja mas ke bentuk kamus, itu kalian tinggal memindahkan suku kata terakhir sebelum mas dari yang sebelumnya ada di deret I. Contoh pertama, kaki mas. Jadi sebelum masnya kan ki ya. Itu tinggal kalian ubah ki menjadi ku dan hilangkan masnya. Kaki mas menjadi kaku. Kemudian ada kata misalnya yang lain, hanashimasu. Shi, dia kalau diubah ke bentuk kamus menjadi hilangkan mas, deretnya dipindahkan ke sini. Hanashimasu menjadi hanasu. Kemudian machimasu. Ci berubah menjadi tsu, jadinya matsu.
yomi. Baik, saya ulang sedikit. Yang tadi yomimas, kalau dibawa ke bentuk kamus menjadi yomu. Nah, sekarang karena kita akan belajar bentuk nai, seperti yang sudah terlihat di sini. Kalau yang bentuk mas ke bentuk kamus, tinggal kalian pindahkan dari deret i ke deret u. Sedangkan dari bentuk mas ke bentuk nai, tinggal kalian pindahkan dari deret i ke deret a. Jadi dari deret i ke deret a untuk kata kerja golongan 1. Untuk kata kerja golongan 1. Kata kerja yang sama tadi, misalnya untuk kata menulis, kakimas, kakimas. Kata kerja kakimas ketika diubah ke dalam bentuk nai, suku kata terakhir sebelum mas yang awalnya ki akan berubah menjadi ka ditambah nai. Jadinya kakanai. Kakimas bentuk nainya kakanai. Kakimas, kakanai. Hai, tsugi hanashimasu menjadi, silahkan coba, hanasanai. Machimasu menjadi matanai. Yomimasu menjadi yomanai. Hai, itu dia cara mengubah dari bentuk mas ke bentuk nai untuk kata kerja golongan 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya kurang paham silahkan di chat WhatsApp atau di forum ya. Baik, saya lanjutkan untuk perubahan kata kerja golongan 2. Ini catatannya, model contoh-contoh beberapa kata kerja golongan 1. Nanti kalian bisa coba bagaimana cara mengubahnya. Bentuk lain catatannya bisa seperti ini. Baik, kata kerja golongan 2. Kalau kata kerja golongan 2 aturannya paling sederhana. Jadi mau diubah ke bentuk apapun, tinggal hilangkan mas diganti dengan bentuk yang diinginkan. Kalau yang sebelumnya untuk kata kerja mas ke bentuk kamus, tinggal hilangkan mas ditambah ru. Kalau kata kerja bentuk nai, tinggal hilangkan mas ditambah nai. Ya, kata kerja golongan 2 aturannya tinggal hilangkan mas digantikan dengan nai. Contoh, mimas, mas dicoret ditambah nai menjadi minai. Tabemas, masnya dicoret diganti nai menjadi tabenai. Shawao abimas, yang artinya mandi, shawao abimas menjadi shawao abinai. Hai, shawao abinai. Kemudian ada kata kerja misalnya miemas, yang artinya terlihat, miemas. Bentuk nainya tinggal hilangkan mas diganti nai, mienai. Jadi aturannya paling sederhana. Baik, untuk kata kerja golongan 3. Kata kerja golongan 3 karena hanya ada 2 kata kerja saja, hanya ada 2 kata kerja saja yang ada di sini, berarti kalian tinggal hafalkan mau tidak mau ya, karena aturan perubahannya tidak ada. Berubahnya kalau kata kerja golongan 3 ini suka-suka gitu. Jadi suka-suka isi kata kerja golongan 3, dia diubah dari kimas menjadi konai, shimas menjadi shinai. Ya. Kimas menjadi konai, shimas menjadi shinai. Contoh yang kata kerja shimas, benkyou shimasu. Benkyou shimasu berubah menjadi benkyou shinai. Desu ka? Bisa dipahami ya? Baik. Sekarang kita masuk ke pola kalimat yang tadi. Bagaimana cara menyatakan larangan-larangannya? Jadi, kata kerja bentuk nai ditambah de kudasai itu artinya janganlah titik-titik. Contoh, tabemas. Ubah dulu kata tabemas ke bentuk nai menjadi tabenai. Tabenai de kudasai. Tabenai de kudasai. Jadi artinya janganlah makan
titik-titik nanti disesuaikan ya. Misalnya kalau kalian mau kasih saran atau misalnya di dalam ruangan ini tidak boleh makan gitu misalnya ya. Jadi kata tabemas berubah menjadi tabenaide kudasai. Sigiwa ada kata mimas golongan 2 ini. Mimas golongan 2 aturannya hilangkan mas ganti nai menjadi minaide kudasai. Minaide kudasai. Hai. Nomimas. Nomimas itu kata kerja golongan 1. Nomimas kata kerja golongan 1 berarti cari suku kata terakhir sebelum mas. Suku kata terakhir sebelum masnya adalah mi. Berarti deret mi, deret i dibawa ke deret a menjadi nomanai. Nomanai de kudasai. Terakhir ada kata kimas, kata kerja golongan 3. Kata kerja golongan 3 mau tidak mau harus dihafalkan. Berarti kimas menjadi konai. Yang tadi ya, kimas konai de kudasai. Memang agak susah kalau belum terbiasa, jadi kita belajar pelan-pelan. Untuk selanjutnya, kalau memang ada soal tentang perubahan kata kerja, saya akan lampirkan dia kata kerja golongan berapa. Jadi supaya kalian bisa hanya tinggal mengingat aturan perubahannya saja. Aturan perubahan kata kerja golongan 1-nya bagaimana, aturan perubahan kata kerja golongan 2 bagaimana, aturan perubahan kata kerja golongan 3 bagaimana. Ya, saya ulang sekali lagi. Kalau kata kerja golongan 1, suku kata terakhir sebelum mas pindah ke deret a ditambah nai. Sedangkan kalau golongan 2, hilangkan mas diganti nai. Kalau golongan 3, dihafalkan kimas, konai, shimas, shinai. Itu saja. Jadi kalian tinggal menghafalkan aturan perubahannya saja. Sedangkan untuk dia kata kerja golongan berapa akan saya beri tanda di sana nanti. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau masih bingung coba diulang lagi penjelasan saya dari awal tadi ya. Baik. Nah, contoh larangan yang sering kalian temui di tempat umum biasanya. Yang pertama ada gomi o sutenai de kudasai. Gomi o sutenai de kudasai. Janganlah membuang sampah. Jadi kalau di Jepang itu kan ketat ya. Jadi tentang sampah, kalau misalnya kalian sedang di luar rumah, kalau tidak ada tempat sampah, itu sampah akan masuk tas atau masuk saku dan dibuang di rumah. Jadi tidak seperti kita di Indonesia, di Bali juga masih banyak. Kalau kita tidak lihat tempat sampah, itu akan menjadi alasan kita untuk boleh membuang sampah sembarangan. Padahal tidak seperti itu. Sampah yang kita bawa maksudnya sampah yang kita hasilkan dalam perjalanan itu harus kita bawa kembali ke rumah dan dibuang di rumah. Itu juga mempermudah untuk gomi bumbetsu. Gomi bumbetsu di situ maksudnya pemilahan sampah, ya, yang mana organik, anorganik, mana yang bisa didaur ulang begitu. Baik. Ini sudah ada kata bendanya, kemudian ada kata kerjanya. A, B berpasangan ya. Tabako dengan suimas, shashin dengan torimas, esa dengan yarimas. Sedangkan artinya sudah tadi di awal. Jadi silakan kalian ubah ini di catatan nanti. Diubah mengikuti bentuk ini ya. Ini adalah kata bendanya. Jadi gomi diganti yang ada di deret, yang ada di bagian A sini. Kemudian sutenai, di sini kata kerja. Berarti silahkan kalian ubah kata suimas, torimas, yarimas ke dalam bentuk nai. Satu yang saya tinggalkan tadi, coba saya ulang dulu ke slide awal. Di sini kalian tadi semua berubah ya, dari ki ke ka, shi ke sa. Kemudian ini memang hurufnya nggak ada ya dalam bahasa Jepang, itu chi memang ada, deret ta itu hanya ada ta, chi, tsu, te, to. Jadi dari chi dia otomatis ke ta. Tetapi kalian coba lihat di sini ada kata ada huruf i yang berubah harusnya menjadi a, tetapi untuk nai yang akhiran suku kata terakhir sebelum masnya itu hanya i saja,
I-nya tidak berubah menjadi A, melainkan menjadi wa. Jadi I tidak berubah menjadi A, melainkan menjadi wa. Contoh, kaimas, kaimas. Suku kata terakhir kaimas itu I. Jadi ketika dia berubah menjadi bentuk nai, dia akan menjadi kawanai, kawanai. Kemudian contoh yang kedua misalnya imas, imas yang artinya mengucapkan, imas. I yang kedua di sana suku kata terakhir sebelum mas jadinya ya. Jadi I-nya berubah menjadi wa, menjadi iwanai, iwanai. Itu saja yang tertinggal tadi. Baik, bisa dipahami ya? Baik, tadi ini yang menyusun kata-kata berikut ini menjadi kalimat ya. Jadi silahkan kalian coba di rumah, di catatan kalian ditulis. Nanti ketika membuat catatan jangan dibiarkan bentuknya seperti ini, tetapi diubah ke dalam kalimatnya. Jadi silahkan misalnya Tabako nanti pasangan dengan Suimas, Hashing dengan Torimas, Esa dengan Yarimas. Dan yang terakhir, ini contoh ketika kalian menginformasikan larangan yang ada di tempat tersebut. Misalnya kalian sedang ada di kawah tadi apa? Sungai ya. Misalnya sedang ada di sungai, kemudian ada turis Jepang yang datang. Sungai ini arusnya deras, jadi tidak untuk berenang, dan di sana dilarang berenang. Jadi cara kalian menginfo ke turis Jepang tersebut adalah kono kawa de oyoganai de kudasai. Kono kawa de oyoganai de kudasai. Di sungai ini dilarang berenang. Dari oyogimas, oyogimas golongan 1, gi berubah menjadi ga ditambah nai, oyoganai, oyoganai de kudasai. Jadi responnya nanti si turis Jepang itu akan menjadi sumimasen. Hai. Baik, silahkan kalian ubah ini, diubah ke dalam bentuk contoh percakapan seperti yang ada di atasnya. Kemudian kata kerja bentuk masnya tentu saja kalian harus ubah juga ke bentuk nai. Materi hari ini agak susah, jadi silahkan kalau memang tidak paham diulang lagi menonton videonya sampai paham. Tapi kalau nggak paham juga silahkan chat saya kapanpun. Kemudian silahkan buat tugasnya, nggak berupa tugas ya. Jadi silahkan kalian catat dengan baik, dengan rapi, beri tanda mana bagian yang harus diingat lebih ya. Kemudian silahkan diubah kata-kata yang harus diubah menjadi kalimat. Itu saja sebagai latihan, jadi tidak ada tugas, hanya saja silahkan catat yang ada materi yang sudah saya kasih hari ini, dicatat dengan baik, latihannya dikerjakan, kemudian foto catatannya, foto catatan di bab 47 ini, kemudian kirimkan foto tersebut dalam format PDF ke Google Classroom. Ya, mencatat apa kalian perlu banyak waktu? Saya kasih 1 hari ya. Jadi materi hari ini paling lambat harus disetorkan besok di Google Classroom. Dewa, shitsumon ga arimasu ka? Apakah kalian ada pertanyaan? Kalau ada silahkan di chat pribadi boleh. Kemudian kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Jugyo owarimasu. Domo arigatou gozaimashita.